Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Rahayu, NIM 25201111, lokal PT IKA 3C. Baiklah, di sini saya akan memenuhi syarat UAS pada mata kuliah bimbingan ibadah dan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Hafiz MPDI. Di sini saya memilih dua buah topik. Topik yang pertama yaitu memahami dan menganalisis tentang hukum penyelenggaraan jenazah, ketentuan rukun dan syarat dalam memandikan jenazah, adab-adab saat memandikan jenazah, serta tata cara memandikan jenazah. Topik kedua yaitu memahami dan menganalisis kain kafan, ketentuan dan jumlah kain kafan, doa dalam menggunting kain kafan, dan tata cara mengafani jenazah. Baiklah, di sini saya akan membahas pada poin yang pertama, yaitu tentang hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Tata cara mengurus jenazah dari memandikannya sampai menguburkannya harus dilakukan sesuai dengan sunnah yang telah ditentukan. Mengurus jenazah adalah wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya saat mereka masih hidup. 2. Syarat memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah dalam agama Islam yaitu beragama Islam, balik, berakal atau sehat mental, berniat memandikan jenazah, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Selanjutnya, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan saat memandikan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah di tempat yang terlindungi, yaitu melakukannya di tempat yang terlindungi dari pandangan orang lain, dan begitu aurat yang ada pada jenazah tidak sampai terlihat oleh orang yang bukan pasangannya dan bukan muhrimnya. 2. Memandikan jenazah oleh orang yang memenuhi syarat. Tidak setiap orang bisa memandikan jenazah. Ada syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan agar proses memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, memandikan jenazah dengan menutup auratnya. Saat memandikan jenazah, maka aurat jenazah harus tetap tertutup. Karena itu, sebelum jenazah dimandikan, ada baiknya keluarga mempersiapkan selembar kain. Kain ini digunakan untuk menutup aurat jenazah sehingga terjaga dari orang lain yang berkemungkinan untuk melihatnya. 4. Memandikan jenazah secara lemah lembut. Meskipun jenazah adalah orang yang telah meninggal, namun ia tetap harus diperlakukan dengan lembut. Hal ini karena Islam sangat menghargai manusia, termasuk juga orang-orang yang telah meninggal. 5. Memandikan jenazah dan membersihkan najis kotorannya. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya juga membersihkan segala najis dan kotoran di dalam tubuh jenazah. 6. Merapikan jenazah setelah dimandikan. Sebelum jenazah dikafani, jenazah sebaiknya juga dirapikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dibolehkan menyisir dan mengepang rambut jenazah serta memotong kukunya jika terlihat panjang. 7. Menutup aib jenazah selama memandikan jenazah. Dan setelahnya, hal yang paling penting dalam memandikan jenazah adalah mencari orang yang bisa memandikan jenazah dan juga amanah. Lanjut, tata cara memandikan jenazah menurut Islam. Tata cara memandikan jenazah menurut Islam yaitu pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. 2. Memakai sarung tangan sebelum memandikannya. 3. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. 4. Bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari dan tangan serta rambutnya. 5. Angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan perutnya agar kotoran keluar semua. 6. Siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat. Memandikan jenazah sampai kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel pada tubuh. 7.
Ketujuh, bersihkan kubul atau kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang jenazah dari kotoran dan pastikan tidak ada yang menempel. 8. Siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, hingga ujung kaki. Kemudian balik ke bagian kiri, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. 9. Basuh jenazah dengan menuangkan air bersih ke tubuh jenazah. Bagian tubuh juga digosok perlahan dan lembut dengan menggunakan handuk yang halus. 11. Siram dengan kapur barus. 11. Jenazah diwudukkan seperti orang berwuduk sebelum sholat. 12. Menyela jenggot dan mencuci rambut jenazah memakai air daun bidara atau sampo jika tidak ada daun bidara. 13. Basuh sekujur tubuh jenazah. 14. Keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk kering. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada topik yang kedua, yaitu menganalisis tentang kain kafan dan jumlah kain kafan, doa dalam menggunting kain kafan, serta tata cara mengafani jenazah dengan benar. Yang pertama, kain kafan harus berwarna putih. Berdasarkan hadisnya, aku adalah salah seorang yang memandikan Ummu Kalsum putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafatnya. Kain pertama yang diberikan Rasulullah kepada kami adalah kain sarung, baju kurung, jilbab, selimut, lalu dibungkus beserta kain yang lainnya. Ia melanjutkannya, sedangkan Rasulullah duduk di depan pintu, beliau membawa kain kafan dan memberikannya kepada kami satu persatu. Kemudian Ibnu Mudzir berkata, para ulama berpendapat bahwa jumlah kain kafan wanita adalah 5 lembar dan hal itu disunahkan karena memang wanita dikhususkan selalu lebih dalam berpakaiannya untuk menutupi auratnya dibandingkan laki-laki, begitu pula setelah meninggal dan mengafanikannya. Lanjut, doa dalam menggunting kain kafan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al libasahu ailal karim wa adjalhu ya ayyuhal jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, jadikanlah pakaian-pakaian kemujian dan masukkanlah dia, ya Allah, ke dalam surga dengan rahmat-Mu yang maha rahman dan rahim. Lanjut, tata cara mengafani jenazah ada 4 macam, yaitu 1. Menurut dalil mengafani jenazah. Mengafani jenazah hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu fardu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya. Di dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. 2. Menurut kriteria kain kafan. A. Kain kafan untuk mengafani jenazah lebih utama diambilkan dari harta orang yang meninggal. B. Memakai kain kafan berwarna putih hukumnya sunnah, tetapi tidak wajib. C. Disunahkan menggunakan 3 helai kain putih. D. Kain kafan untuk mayat perempuan. Jumlah ulama berpendapat disunahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan. Namun hadis tentang hal ini lemah. Maka
Maka dalam hal ini perkaranya longgar, boleh hanya dengan 3 helai, namun 5 helai juga lebih utama disunahkan. Menambahkan sarung, jilbab, dan gamis mayit. Jenis kain kafan dan wewangian. Tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas, kain tersebut harus bisa menutupi mayat dengan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. 3. Menurut cara membuat kain kafan. A. Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian. B. Kain kafan sebanyak 3 helai dengan panjang mayat ditambah 50 cm. C. Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai. D. Kain untuk cawat. E. Kain sorban atau kerudung. F. Sarung. G. Baju. 4. Menurut cara mengafani jenazah. 1. Bentangkanlah tali-tali kafan secukupnya. 2. Bentangkanlah kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. 3. Beri bukhur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukhur maka dengan minyak wangi atau semisal lainnya. 4. Bentangkanlah kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. 5. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. 6. Bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. 7. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. 8. Letakkan mayit di tengah kain. 9. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 10. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi ke kanan, kemudian dari kain dari sisi kanan ke kiri. 11. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 12. Ikat dengan tali yang sudah disediakan. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.